warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pengangguranku tercinta. Kali ini channel Rooftop Pengangguran Balikpapan Kalimantan Timur akan review sekaligus akan memberi tips ya, cara penjarangan buah beri ya. Dan kebetulan pada konten kita kali ini yang menjadi objek yaitu anggur nizina. Sahabat pengangguran, anggur nizina konten pruningnya sudah, review seprutnya brokoli sudah kita tayang kontennya, dan kali ketiga ini kita akan tunjukkan hasilnya sekaligus saya akan kurangi buah berinya. Nah, nizina ini nizina ada 7 tersier pembuahan ya, 7 tersier pembuahan bisa kita saksikan sahabat pengangguran. Saya sendiri nih yang punya pohon anggur, saya malah bingung kenapa buahnya terlalu lebat. Ya, buahnya terlalu lebat, jadi orang rooftop bingung malah bagaimana caranya nih Pak De kalau buah sudah selebat ini. Ya cara ada solusi tetap ya, kita awalnya berdoa pohon anggur kita berbuah lebat, setelah lebat dia menunjukkan hasilnya ya, kita kurangi buahnya dengan cara apa? Memilih beri-beri yang tidak produktif, beri-beri yang kecil-kecil yang tidak produktif kita guntingin aja, kita sisakan beri-beri yang progres perkembangannya berlanjut terus semakin membesar gitu ya. Nah, sebelum saya lanjutkan hanya untuk gunting-gunting beri, sahabat pengangguran, Pak D sampaikan ya. Jadi saya tuh pernah menyampaikan tutorial yang saya sangkut pautkan argumen saya dengan apa ya? Dengan edukasi, artinya ya ilmu pengangguran gitu ya. Saya pernah katakan bahwa kalau kita mempruning varian anggur yang bisa dipruning pembuahan di short spur, medium spur, dan long spur, kalau varian itu bisa dipruning di short, medium, dan long, maka saya katakan saya lebih suka mengambil yang batas mediumnya gitu. Kenapa? Karena nanti dia di bawah mata tunas yang paling atas itu akan berentetan seprut bawa bunga atau bawa buah juga. Saya pernah berkata begitu. Nah, untuk membuktikan ucapan saya itu, karena yang tutorial kemarin yang baru update kan belum berbunga, ini baru seprut-seprut daun, saya buktikan di nizina gitu. Nah, oke ya, mana nih yang bisa diambil untuk, ya tidak semua lah nanti lama karena buahnya banyak banget ini. Nah, seperti gini, mana ya, ini nizina saya pruning kemarin itu di mata boot, saya ambil medium, padahal nizina bisa juga di bawah, bisa di 5, di 6 gitu ya. Saya ambil di 8 semua. Nih di mata boot 8 bawa ini, di 7-nya bawa ini gitu ya. Kemudian di bawah seperti ini tuh 2, 3, 4, 5, 6 nih. Di 6 bawa buah bertingkat, di 5, di 7, di 8 di bawahnya, bahkan ini tuh 2, 3, 4, 5 nih. Dan buah-buah sempurna, bukan juga buah PHP. Kalau kita rawat anggur kita nutrisinya memadai, tidak ada ceritanya bunga PHP sahabat pengangguran. Nih, ini di boot keberapa ini malah? Ini di boot kedua malah. Nih buahnya, dompolannya bertingkat ya, kelihatan kan? Itu maksud saya. Jadi apa yang saya sampaikan di konten, ada konten saya itu sudah terbukti ucapan saya. Nah, untuk itu saya berbagi pengalaman itu pada sahabat-sahabat saya yang baru menanam anggur gitu loh, bahwa itu bisa seperti itu gitu ya. Baik, itu saja sih. Siap ya, ini tutorial ini nggak panjang sahabat pengangguran, hanya ini kayak gini kan. Ini sorry ya, tangannya petani beginilah, kotor, kukunya hitam, nggak urus, yang penting duitnya oke, duitnya banyak, selesai. Nah, dan sehat. Nih, yang gini-gini, ini walaupun kita biarkan nanti sampai masak,
dia tidak akan bisa ngejar temannya kalau sudah begini, maka kita kurangi aja. Ya. Nah, Pak De, apakah gini? Itulah kelebihannya treatment saya GA3. Saya lebih suka berharap itu untuk memanjangkan tandan. Kalau panjang tandan, beri dalam jumlah hitungan banyak pun dia posisinya tidak terlalu rapat, gumbul gitu ya. Ada jarak antara yang beri satu dengan yang lain. Ya, ini kan nggak terlalu. Ini buahnya banyak loh. Cuma dia sudah renggang-renggang karena tandanya panjang gitu. Ini sudah tinggal dikurang-kurang ini. Gunting betul sudah steril ya, sudah dicuci tadi, ini sudah saya cuci pakai sabun, saya lap supaya tidak berjamur hasil setelah luka-lukanya gini. Pokoknya gitu ya. Nah, intinya oke, yang lain lagi. Ini yang sudah ini ya. Ini yang sudah kita cuma enggak ya, kita putis-putis pada saat yang ngontrol-ngontrol ya. Sudah kelihatan bersih kan? Nah ini, yang ini sudah kita pertahankan dulu. Nanti kalau sudah beri ini sudah mulai membesar ukurannya, kalau kiranya masih rapat gitu, ya yang lebih kecil kita buangin lagi gitu. Dan kenapa sahabat pengangguran, tanaman saya ini hanya di tabulam pot gitu loh. Yo, gembel kan? Tuh, apakah yang saya sampaikan teori-teori saya sebelumnya di konten-konten sebelumnya bisa dibuktikan, bisa saya pertanggungjawabkan ya, karena saya bisa membuktikan pada anggur yang saya punya sendiri, bukan punya orang lain ya. Ini nih. Oh ya, saya lanjutkan tadi omongan saya, karena ini hanya tabulam pot, media tanamnya hanya 60, maka buah yang terlalu banyak, yang over banyak juga jangan dipelihara semua, sahabat pengangguran, kasihan juga pohon kita gitu loh ya. Ini usianya loh baru 6 bulan. Ya kita sisakan sepantasnya menurut kemampuan dia gitu. Ini baru penjarangan pertama loh ya, nanti ada penjarangan selanjutnya lagi gitu. Ya intinya yang kecil-kecil, pokoknya yang kecil-kecil gini dihabisin aja. Karena tidak akan, walaupun kita biarkan, dia tidak akan menyusul besarnya temannya yang duluan ini gitu ya. Oke, saya lanjutkan sendiri semua begitu ya. Hati-hati ya, saat guntingnya jangan sampai ujung gunting kita atau pisau ujung gunting kita melukai beri yang ini ya. Nanti kalau dia luka, akhirnya kan terbelah tuh, dagingnya jadi busuk. Nah setelah terbelah busuk mengundang semutnya berdatangan gitu. Jadi betul-betul harus diperhatikan kebersihannya. Oke, ntar yang sini belum disuing ya. Nih, udah tutorialnya singkat aja deh. Nih. Karena kalau saya videoin semua, wah ini berapa jam, banyak banget ya. Hanya sekedar berbagi cara aja ya. Ini juga sudah. Yang lain yang di atas. Wih, saya manjat nih, nggak nyampe. Oh sorry, sahabat pengangguran, kita angle-nya pindah tempat ya. Ini kan tertutup nih, yang buah sebelah sana tidak kelihatan dari sini. Kita akan pindah angle. Ini kita tampilkan dari sisi lain ini. Karena buahnya ini dari sebelah sana tidak kelihatan tadi. Ini. Oke deh, saya ya. Jadi kayak gini sahabat pengangguran, ini kecil-kecil gini. Ini kan sudah buah jadi nih, bukan bunga lagi, buah jadi, beri jadi. Ya sudah, yang kecil-kecil gini dibuangin aja. Gitu. Nah, karena ini masih penjarangan pertama, kita belum bisa tentukan antara ini sama ini yang kita pelihara yang mana gitu. Ini kita buangin yang masih kecil-kecil dulu. Oh ini loh, masih renggang. Nah. Kenapa? Yang gini-gini ini kalau kita biarkan akan menjadi sarang kutu kebul.
Makanya kita bersihkan dulu yang gini-gini. Nah, ya. Nanti penjarangan 2 akan saya lakukan lagi setelah beri sudah mulai membesar dan sudah mulai bejubel gitu loh. Ini kan masih renggang nih. Masih aman posisinya kan, masih renggang. Enggak perlu dulu ini dibuang dulu. Nanti aja nunggu dia gedean. Kecuali udah warna yang burik-burik begini, buang sudah. Oke, itu ya. Dan setelah ini, setelah kita lakukan penjarangan, ini kan luka-luka ini, kita bisa semprot. Yang bekas gunting-gunting tadi kan luka pasti kan, tandan beri kita bisa semprot dengan fungisida. Supaya apa? Supaya tidak dijangkiti oleh jamur bekas gunting-guntingan tadi, gitu ya. Oke, itu saja. Nanti penjarangan episode yang kedua setelah beri sudah mulai membesar akan kita lakukan lagi. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Tidak lupa selalu minta bantuan subscribe-nya, like dan komennya sahabat pengangguran. Kita saling berbagi ilmu dan saling memberi ilmu. Semoga bermanfaat bagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.